Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 PDB 12 akan mempresentasikan proposal dengan judul Ecobrick sebagai solusi kreatif untuk mengurangi sampah plastik. Nama saya Bayu Eka Arjanto dari Fakultas Vokasi Prodi Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, saya Dwiki Aditama Samudro dari Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenalkan, saya Dina Khairani dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Biomedis. Halo, perkenalkan aku Kristia Putri dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Halo, perkenalkan nama saya Guri Indra Masyada Ananda dengan NIM 142231019 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen PDB 12 dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Luna Nayaka Cita Yudita dari Program Studi Teknik Industri, NIM saya 165231084. Ecobrick adalah pengelolaan sampah plastik yang terbuat dari botol plastik yang berisikan sampah-sampah plastik yang diisi dengan penuh sampai menjadi keras. Setelah botol tersebut menjadi penuh dan keras, botol tersebut dapat dirangkai menggunakan lem dan dapat dirangkai menjadi meja, kursi sederhana, bahkan dapat dirangkai menjadi pagar serta bahan bangunan. Solusi kreatif itu tersendiri adalah proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan atau hambatan dalam hidupnya, untuk merumuskan hipotesis baru dan mengkomunikasikan hasilnya, serta dapat mungkin memodifikasikan dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai ialah memberdayakan masyarakat untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari limbah yang ada. Adapun tujuan yang lebih spesifik yang akan kami lakukan dalam proyek ini ialah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan sampah plastik menjadi ecobrick yang dapat bermanfaat menjadi barang yang berguna. Kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana upaya solusi kreatif untuk mengurangi sampah plastik dengan pemanfaatan ecobrick di kota Surabaya. Kemudian manfaatnya itu terdapat beberapa manfaat. Yang pertama itu manfaat bagi peneliti. Nah, itu tuh untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan sampah dan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang terkait di masa yang akan datang. Kemudian, manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah plastik, dan juga terakhir manfaat bagi masyarakat sekitar yaitu memberikan manfaatnya itu untuk dalam hal pemanfaatan sampah plastik menjadi ecobrick. Manajemen sampah plastik di perkotaan menjadi sorotan beberapa tahun belakang karena jumlah timbulnya sampah plastik yang meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan adanya potensi sampah plastik yang tidak terkelola atau lepas ke lingkungan, dengan contoh aliran sungai yang akan berakhir di lautan. Kebijakan manajemen sampah plastik yang ada di kota Surabaya saat ini masih berupa surat edaran wali kota. Studi ini meninjau kondisi existing manajemen sampah plastik Kota Surabaya dan mengaitkan dengan kebijakan manajemen sampah plastik skala nasional yang ada. Alasan kita mengangkat masalah ini karena dengan alasan Surabaya darurat sampah plastik. Surabaya sendiri adalah salah satu kota penyumbang sampah plastik terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Untuk faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan sampah plastik yaitu minimnya kesadaran untuk menjaga lingkungan, tidak ketersediaannya sarana dan prasarana kebersihan, dan kurangnya pemahaman terkait dampak pembuangan sampah sembarangan. Pada bab 3 ini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada 7 penelitian. Penelitian mengenai sampah plastik memiliki beberapa tujuan yang sangat relevan dengan tantangan lingkungan yang kita hadapi. Dan beberapa tujuannya yakni yang pertama ada memiliki dampak lingkungan yang bertujuan untuk memahami dampak sampah plastik terhadap lingkungan, terutama di perairan. Dengan memahami dampaknya, kita dapat mengambil tindakan yang lebih efektif. Yang kedua, itu mengurangi volume sampah plastik. Ini juga bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik, terutama karena plastik susah terurai dan dapat mencemari lingkungan dalam waktu yang sangat lama. Untuk yang ketiga, itu adalah melibatkan perusahaan, pemangku kepentingan, dan pemerintah dalam upaya membebaskan laut dari sampah plastik dan tarunanya. Yang keempat, dapat membantu mengurangi dampak sampah plastik dan sekaligus memanfaatkan sebagai sumber energi.
Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitiannya ini. Tempatnya ini berlokasi di Surabaya dan pada tanggal 11 sampai 16 Maret 2024. Namun demikian, secara khusus peneliti ini melakukan di tempat-tempat perkuliahan atau sekolah yang berada di Surabaya Timur. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang kami lakukan adalah metode menggunakan metode deskriptif. Metode ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat kita amati. Penelitian ini dilakukan dengan cara menekankan pada kumpulan fakta dan identifikasi data. Salah satu sumber yang kami pakai melalui Dinas Kesehatan Lingkungan Surabaya. D. Populasi sampel dan sampling. Dalam penelitian kewaspadaan masyarakat terhadap sampah, kami menggunakan masyarakat Surabaya sebagai populasi penelitian dan masyarakat Surabaya berumur 17 sampai 21 tahun sebagai sampel penelitian. E. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan A. Observasi. Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam observasi, melakukan penelitian secara langsung ke daerah-daerah perkuliahan dan sekolah. B. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap buku, berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Selain melakukan observasi, pengumpulan data menggunakan teknik dokumen yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Surabaya. Bagian terakhir adalah G. Hipotesis statistik. Berdasarkan penelitian, hipotesis yang dapat diambil dari kelompok kami adalah yang pertama, HO, tidak ada pengaruh sosialisasi dan langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang sampah. Untuk HA, ada pengaruh sosialisasi dan langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang sampah.